Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, selalu bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan, untuk kami tidak hanya sekedar mendengar begitu saja, tapi kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Efesus 1 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara dikasih Tuhan, setiap agama di dunia ini umumnya mengajarkan untuk berbuat baik dan hidup sedemikian rupa agar mencapai keselamatan dan kehidupan abadi di dalam sorga. Dosa pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang harus diimbangi dengan perbuatan baik, supaya pada akhirnya dosa itu tidak menjadi lebih berat ketika ditimbang pada hari penghakiman. Tapi perbuatan baiklah yang akan lebih berat supaya bisa selamat. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, cara kerja keselamatan bukan demikian. Surga adalah tempat yang suci dan kudus, dan kita tidak bisa masuk ke sana dengan kesalehan kita sendiri. Kita tidak bisa mencapai sorga dengan perbuatan baik kita sendiri. Kita perlu Allah, kita perlu Tuhan yang mengulurkan tangannya bagi kita. Agama bagaimanapun juga tidak dapat memberikan jaminan kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Agama justru seringkali membuat kita terpecah dan saling menyalahkan karena mengaku bahwa kebenaran hanya milik golongan kita. Bahkan yang satu agama sekalipun, satu denominasi, seringkali saling mendiskreditkan dan menyalahkan satu sama lain. Agama tidak dapat menyelamatkan kita. Agama hanyalah penuntun supaya kita mengenal Tuhan yang benar, dan hanya dari Tuhan saja datang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Efesus 1 ayat 7-8 ini dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dari ayat ini saudara kita dapat mengerti bahwa agama bukanlah solusi dari permasalahan terbesar manusia, tapi Tuhan Yesuslah satu-satunya solusi dari permasalahan kita. Kita semua yang hidup di dunia ini membutuhkan pengampunan. Kita mencari kehidupan dan keselamatan yang kekal. Dan itu kita tidak dapatkan dari agama apapun, tapi kita hanya dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin saudara adalah orang Kristen, beragama Kristen, tapi hanya sekedar menjadi Kristen tanpa memiliki Kristus dalam hidup kita adalah suatu perkara yang sia-sia. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini adalah jaminan yang pasti yang diberikan dan disediakan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Kalau kita mau percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya, maka kita ada di bawah hukuman dan menuju kebinasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, hukuman dari dosa adalah maut, kematian,
kebinasaan yang kekal. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa darah Kristus harus tercurah? Karena, saudara, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Dan penebusan itu telah kita miliki di dalam Kristus. Adakah di antara saudara yang saat ini sedang berjuang keras untuk memperoleh pengampunan? Adakah di antara saudara yang saat ini sedang takut dan cemas akan kematian karena mengingat akan dosa-dosa saudara yang begitu banyak? Adakah di antara saudara yang saat ini sedang putus asa karena terus-menerus terlilit dengan dosa dan mengalami kegelisahan? Ketahuilah ini, saudara, ada solusi di dalam Tuhan Yesus. Ia telah mati untuk menebus kita dari dosa dan hukuman yang kekal. Ia adalah jawaban dari permasalahan terbesar kita. Mari saudara, terimalah solusi yang Allah sendiri telah sediakan untuk saudara. Kalau saudara mau menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka saudara tidak akan binasa, tapi saudara akan selamat. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus segala dosa saya dan membebaskan saya dari hukuman dan kebinasaan kekal. Saya percaya kepadamu Tuhan Yesus dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kasih kemurahan-Mu kepada kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang berdosa dibenarkan, kami yang seharusnya binasa diberikan anugerah kehidupan yang kekal. Kami menyadari ada solusi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Segala permasalahan kami yang terbesar, ada jawaban, ada solusinya di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus, kami beroleh penebusan dan pengampunan dosa, serta kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Pimpin kami terus Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam iman kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami supaya apapun yang kami kerjakan, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap kebutuhan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, memberikan apa yang kami perlukan, sesuai dengan kekayaan dan kasih kemurahan-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.